Kita sering dengar soal Menara Pisa yang miring atau Menara Eiffel yang romantis. Tapi kita mungkin belum tahu kalau ada satu menara kuno yang belum banyak diceritakan sejarah. Padahal ini adalah mercusuar tertua di dunia dan sampai sekarang masih berdiri dengan gagah. Namanya adalah Menara Hercules. Terletak di Spanyol dan bangunannya sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Berarti umurnya lebih dari 1900 tahun ya. Tapi yang bikin menara ini istimewa bukan karena usianya saja. Keistimewaannya lebih karena dia menyimpan cerita mitologi, sejarah berdarah, dan misteri yang belum terpecahkan. Jadi, sudah siap belum untuk masuk ke salah satu bangunan tertua yang masih berdiri di dunia ini? Dan cerita gila di baliknya? Hai sobat, selamat datang di Voice Story. Makasih udah mampir ke channel aku. Sebelum aku lanjut ke cerita kali ini, subscribe dulu ya. Menara Hercules ada di kota A Coruña, bagian barat laut Spanyol, dan menghadap laut ke Samudra Atlantik. Bentuknya adalah menara batu besar dengan tinggi sekitar 55 meter. Bangunan ini adalah hasil karya bangsa Romawi sekitar abad ke-1 Masehi. Awalnya menara ini difungsikan sebagai mercusuar, semacam lampu petunjuk buat kapal yang mau masuk ke pelabuhan. Kita tahu ya, zaman dulu belum ada Google Maps. Jadi mercusuar itu adalah lampu penerang, petunjuk arah buat kapal di tengah laut, dan fungsinya itu penting banget. Sampai sekarang, Menara Hercules masih bisa dilihat dan masih berdiri tegak di sana. Bahkan UNESCO sudah menetapkannya sebagai warisan dunia, yang artinya pasti dilindungi. Nah, kenapa namanya Hercules? Ini nih bagian yang menarik. Jadi ceritanya ada sebuah mitos lokal yang mengatakan kalau menara ini dibangun oleh tangan Hercules sendiri, pahlawan setengah dewa dari mitologi Yunani. Konon katanya Hercules datang ke tempat ini untuk melawan raksasa jahat bernama Geryon. Dan setelah menang, dia mengubur kepala Geryon di tanah, dan di atasnya dibangunlah menara ini sebagai simbol kemenangannya. Bahkan nama kota A Coruña katanya berasal dari bahasa Latin Crunia, yang menurut legenda itu berarti nama wanita pertama yang tinggal di sana setelah kemenangan Hercules. Tapi ya, kita nggak bisa percaya langsung dengan mitos kan? Secara historis, sejarawan mengatakan kalau menara Hercules kemungkinan besar dibangun oleh arsitek Romawi bernama Caius Saevius Lupus dari Lusitania. Sebuah nama yang unik dan estetik. Dan menariknya, nama arsitek itu masih bisa kita baca dengan jelas di prasasti asli yang tertempel di sekitar menara. Jadi di satu sisi ada cerita dewa-dewaan di sini. Tapi di sisi lain, ada juga bukti nyata dari tangan manusia. Gimana menurut kalian? Lebih seru yang mana nih? Secara mitos atau secara sejarah? Coba komen di bawah. Meski usianya sudah tua banget, struktur asli menara ini masih bertahan sampai sekarang. Meskipun dulu sempat dipugar dan ditambahkan bagian atasnya pada abad ke-18, bangunan asli dari menara itu masih dipertahankan agar tidak punah. Jadi bangunan yang sekarang kita lihat adalah perpaduan antara Romawi kuno dan arsitektur modern awal. Saat ini, ada beberapa bagian dalam menara yang memang sengaja tidak dibuka untuk umum. Ada lorong-lorong sempit, ruang rahasia, dan batu besar yang katanya menyimpan peninggalan dari masa lampau. Ada juga yang percaya kalau di dalam fondasi menara ini memang benar-benar ada makam Geryon, si raksasa dalam mitos Hercules. Dengan semua sejarah dan kisah mistis yang seperti itu, kenapa menara Hercules tidak sepopuler Eiffel atau Pisa? Jawabannya adalah ya karena tempatnya tidak berada di kota wisata. A Coruña itu kota kecil, jauh dari rute utama wisata Eropa. Tapi justru di sanalah letak keunikannya. Menara ini berdiri jauh sebelum menara-menara lainnya dibangun. Dan dia jadi saksi bisu berdirinya zaman Romawi, zaman kerajaan Spanyol, hingga dunia modern sekarang ini. Seperti seorang nenek tua
yang sudah melihat semuanya tapi tetap berdiri tenang, menjaga rahasia zaman yang sudah lama sekali berlalu. Menara Hercules bukan cuma sekedar bangunan tua. Dia adalah perpaduan antara sejarah, mitos, dan misteri. Dulu dia digunakan untuk menerangi lautan. Sekarang dia menerangi imajinasi dan rasa penasaran kita. Jadi gimana menurut kamu? Apakah menara ini benar-benar dibangun oleh tangan Hercules? Atau ini cuma cerita rakyat yang kebetulan cocok sama kenyataannya? Tulis pendapat kamu di komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Supaya aku bisa ngasih cerita-cerita sejarah lain yang gak cuma bikin tambah ilmu, tapi juga bikin kamu akan bilang, loh, serius ada sejarah kayak gini? Kok baru tahu ya? Sampai jumpa lagi.